Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Oke, puji Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu boleh hadir pagi hari ini, adalah kemurahan Tuhan. Kembali kita diberi kesehatan, kekuatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya diberi tema tertanam dan bertumbuh di rumah Tuhan. Saudara, di gereja kita setelah kita masuk di gedung yang baru, saudara, bukan hanya gedungnya yang baru saudara ya, tetapi juga banyak perbaikan-perbaikan yang kita lakukan di dalam gereja ini ya. Penata layanan, pelayan, kemudian juga pengembalaan, lalu kemudian khotbah-khotbah minggu ya, kita terus upayakan untuk semakin hari semakin baik saudara ya. Jadi pelayanan yang kita lakukan bukan lagi pelayanan yang biasa, tapi kita terus bekerja sebaik mungkin supaya apa yang kita lakukan selalu yang terbaik buat Tuhan ya, yang terbaik buat Tuhan. Nah, salah satunya adalah memang dengan khotbah-khotbah yang bertema yang mengajar jemaat Tuhan ya, yang mengajar jemaat Tuhan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang tertanam dan bertumbuh di rumah Tuhan. Sama-sama katakan bersama saya, tertanam dan bertumbuh di rumah Tuhan. 1, 2, 3. Ya, tertanam dan bertumbuh di rumah Tuhan. Saudara, mari kita baca firman Tuhan. Next gambar selanjutnya, Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat 14 demikian. Orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanamkan di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita ya. Orang yang tertanam pasti akan bertumbuh. Orang yang tertanam di bait Allah tumbuhnya di bait Allah. Orang yang tertanam di luar tumbuhnya di luar. Orang yang tertanam di bait Allah pasti akan tumbuh di dalam pelataran Allah kita. Saya ingin katakan kepada saudara, supaya saudara bisa bertumbuh ya, satu hal yang esensi yaitu saudara harus tertanam. Supaya saudara bisa mengalami pertumbuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara, kalau ada sebuah biji kecambah ya, kemudian saudara biji kecambah itu ditaruh di atas tanah, maka biji kecambah itu tidak akan mungkin tumbuh tanpa dia tertanam ya. Ketika dia ada di atas, kalau dibiarkan begitu matahari akan kena, burung akan makan. Saudara lihat kalau perumpamaan tentang itu tanah yang baik ya, di mana benih ditabur, tidak lama ada burung yang makan. Benih ditabur karena tidak masuk ke dalam, dia terhimpit dan akhirnya tidak bisa bertumbuh. Nah, satu-satunya cara untuk bertumbuh adalah dia boleh tertanam masuk di dalam tanah yang baik, tanah yang subur, supaya dia bisa mengalami pertumbuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, next gambar selanjutnya, setiap jiwa itu adalah benih yang hanya bisa bertumbuh dan berbuah jikalau dia tertanam di tempat yang tepat dengan caranya yang tepat. Saudara ya, kita ini adalah benih ya, kita ini jiwa adalah benih-benih. Nah, kita bisa bertumbuh dengan baik kalau kita memiliki tempat tertanam yang baik, dan kita juga bisa tumbuh dengan baik kalau kita, saudara, ditanam di tempat yang tepat dengan cara yang tepat. Saudara, banyak sekali ya orang yang sulit sekali untuk tertanam di suatu tempat atau yang disebut dengan mungkin gereja ya. Ada orang yang mungkin berpikir gak usah lah ya, yang penting kita beribadah ya di mana saja gitu ya. Apa sih sebenarnya perbedaan kita yang Kristen dengan yang Muslim, saudara? Yang agama seberang. Nah, mereka itu di mana ada masjid mereka masuk. Ya, di mana pokoknya lewat gitu ada masjid mereka masuk. Mereka ada di masjid mana, mau di mana mereka masuk. Tapi kita orang Kristen gitu ya, kita sulit sekali untuk masuk di sembarang gereja. Begitu ketemu gereja kita langsung masuk, rasanya ada sesuatu yang beda. Kenapa saudara? Karena memang kita sudah dari perjanjian lama itu disebutkan kita adalah kawanan domba yang digembalakan. Itu adalah metode yang Tuhan pakai untuk menggembalakan umatnya. Maka di suatu gereja-gereja lokal ya, itu adalah kawanan domba yang digembalakan oleh seorang gembala jemaat yang sudah ditaruh oleh Tuhan di situ.
sebagai penilik jemaat. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, itu sistem yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita boleh mengalami pertumbuhan. Saudara ya, boleh mengalami pertumbuhan. Nah, ada orang-orang tertentu yang mengalami banyak kendala di gereja, merasa kecewa gitu ya, merasa nggak suka, lalu kemudian banyak kepahitan, sehingga mereka tidak mau terikat di suatu tempat, saudara ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya yang seperti ini sulit sekali untuk mengalami yang disebut dengan pertumbuhan. Saudara kalau punya tanaman, ya, saudara tanam, lalu hari ini saudara tanam di sini, besok saudara 2 minggu saudara ambil, saudara pindahkan di tempat lain. Lalu 2 minggu lagi saudara pindahkan di tempat lain. 2 minggu lagi saudara pindahkan ke tempat lain. Kira-kira tanaman ini saudara bisa bertumbuh gak? Kemungkinan besar tidak akan bertumbuh. Kenapa tidak bertumbuh? Karena dia tidak mempunyai kesempatan untuk dia boleh berakar gitu ya saudara. Dia tidak bisa bertumbuh karena dicabut. Kemungkinan besar dia bahkan tidak bisa bertumbuh dan akhirnya mati. Karena akarnya belum sempat masuk. Dia baru akan berakar, sudah dicabut. Baru akan berakar, sudah dicabut, dipindahkan. Demikian pula dengan kehidupan Kristen kita, kehidupan kerohanian kita. Kita perlu tertanam di suatu tempat supaya kita bisa mengalami pertumbuhan. Supaya kita bisa mengalami akar yang dalam di suatu tempat. Saudara, mari kita lihat next gambar selanjutnya. Mengapa kita harus tertanam di sebuah gereja lokal? Ya, yang pertama, karena keselamatan kita berkaitan dengan ketercantuman kita ke dalam tubuh Kristus, yaitu gereja lokal. Ya, keselamatan kita itu berbicara tentang kebersatuan kita, ketercantuman kita di dalam tubuh Kristus. Efesus 2 ayat 19 sampai dengan ayat 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika waktu itu Rasul Paulus berbicara kepada siapa? Kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus itu bukan orang Yahudi. Ya, mereka adalah orang Yunani. Nah, pada waktu itu kekristenan mulai dari agama Yahudi, ya. Mereka dari orang-orang Yahudi. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, ya, kamu sekarang hai Efesus, kamu bukan orang asing, ya. Kamu bukan pendatang, tapi kamu adalah keluarga Allah. Kamu adalah anggota-anggota dari keluarga Allah. Sejak kamu terima Tuhan, sejak kamu mengalami kelahiran baru, kamu masuk menjadi anggota keluarga Allah. Saudara, next gambar selanjutnya coba perhatikan. Keselamatan bukan hanya berarti orang yang mengalami pengampunan dosa. Bukan sampai di situ saja lalu kemudian dia pergi. Tapi ada 3 hal ya yang esensi dari ketika seorang menerima Tuhan. Dia bertobat dan yang pertama dia dibaptiskan. Setelah dia dibaptiskan dia masuk di dalam kelompok tubuh Kristus secara keseluruhan. Ya, kelompok tubuh Kristus secara keseluruhan, gereja secara keseluruhan, gereja yang gereja seluruh, ya, gereja seluruh itu yang gereja yang Nah kemudian B, dilahirkan baru di dalam keluarga ilahi dengan Allah sebagai Bapa. Jadi mereka masuk di dalam anggota gereja secara dunia. Lalu kemudian dilahirkan kembali ya menjadi anggota keluarga Allah, menjadi keluarga Allah yang ilahi. Lalu kemudian menjadi batu hidup yang tertanam, disusun rapi menjadi bait Roh Kudus. Dikatakan ya, gereja itu adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala dan kita adalah anggotanya. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi jari, ada yang jadi lutut, macam-macam seluruh program tubuh Kristus. Nah, saudara, kita tidak mungkin mengasihi Kristus tanpa kita mengasihi tubuhnya. Nggak mungkin kita mencintai Kristus tapi kita tidak mencintai tubuhnya.
Ya, kita ini adalah gereja Tuhan lengkap secara keseluruhan. Kristus adalah kepala, bukan saudara kepalanya. Kristus kepala, saudara anggota. Kalau saudara mengasihi Tuhan, otomatis saudara akan mengasihi juga anggota-anggota, ya, anggota-anggota keluarga Allah yang ada bersama dengan saudara. Saudara tidak bisa berkata bahwa aku nggak mau masuk terhisap di situ ya, karena dengan otomatis saudara akan dilahirkan kembali. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masuk dalam suatu bergabung dalam gereja lokal, saudara dilahirkan kembali menjadi anggota keluarga Allah di dalam tempat itu, ya, di dalam gereja lokal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari jemaat mula-mula. Next gambar selanjutnya. Nah, bagaimana jemaat mula-mula ini mengalami pertumbuhan ketika mereka mengalami ketertanaman, ya, ketertanaman di suatu komunitas rohani, ya. Nah, Kisah 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. 3.000 banyak atau sedikit, saudara? Banyak. Lalu dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. 3.000 orang setelah terima Tuhan, mereka selalu berkumpul, ya, dalam pengajaran, mereka berkumpul untuk bersekutu, mereka berkumpul untuk memecah roti, dan mereka berkumpul untuk berdoa. Dikatakan dengan tekun, ya. Dengan tekun mereka berkumpul untuk bersama-sama memecah roti, bersekutu bersama, mendengarkan pengajaran, ya, karena mereka adalah orang-orang Kristen yang baru pada waktu itu menyerahkan diri mereka. Nah, Kisah 2:43, maka ketakutanlah mereka semua sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kisah 2:45. Dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kenapa, saudara? Bukan berarti ketika saudara masuk di gereja lokal, lalu saudara gembala bilang begini, jual itu mobil, bagi-bagi. Bukan begitu. Alkitab ini tidak boleh diterjemahkan hanya letter luck, saudara. Kita harus belajar, ya. Kita harus belajar apa sih, ya, konteks pada waktu ayat itu ditulis. Apa yang dimaksudkan dengan ayat? Ada yang tersurat, tertulis langsung dijelaskan. Ada yang tersirat, yang tersirat itu harus ditafsirkan. Itu sebabnya perlu bahasa Ibrani untuk bisa mengetahui bahasa aslinya apa. Ya kan? Perlu bahasa Inggris untuk mengetahui. Saudara, saya sangat bersyukur, ya, kita Bapak Gembala kita orang yang suka belajar, sehingga dia selalu belajar, dia menempuh pendidikan, dia belajar teologi. Karena apa, saudara? Bukan berarti orang yang maksudnya dengan teologi kita akan tahu maknanya, kita akan mengerti, ya, kenapa itu ditulis, konteksnya seperti apa. Saudara, pada waktu itu kita tahu bahwa mereka itu orang yang percaya kepada Tuhan dianggap bidat. Jadi mereka itu dianggap ajaran sesat. Sehingga mereka itu dikejar-kejar, mau dibunuh, saudara. Mereka itu satu keluarga, tidak semua percaya Tuhan. Ada yang istri percaya Tuhan, suaminya enggak. Ada yang suami percaya Tuhan, istrinya enggak. Ada anak yang percaya Tuhan, orang tuanya enggak. Demikian pula sebaliknya. Dan itu waktu itu tidak gampang untuk diterima. Karena mereka dianggap ajaran sesat. Saudara, waktu keluar ajaran baru yang fenomenal, saudara kan pasti enggak mungkin untuk langsung bisa menerima, betul enggak? Nah, itu sebabnya mereka begitu kesulitan. Mereka begitu kesulitan sehingga mereka harus, ya saudara, dijauhi, dianggap aneh. Nah, untuk menguatkan mereka, saudara, mereka berkumpul bersama-sama. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena kalau tidak, imannya seperti apapun pasti akan mati menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan pada waktu itu. Maka dengan berkumpul itu mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, kenapa mereka ada satu yang menjual miliknya? Karena di situ banyak yang miskin. Ada yang tidak bisa bekerja karena dia percaya kepada Tuhan. Mereka tidak bisa berbelanja di pasar. Saudara, karena mereka dianggap minoritas bidat.
Sehingga satu dengan yang lain itu saling menolong. Di dalam tekanan mereka itu bersatu. Saling mencukupi satu kebutuhan yang lain. Saudara, konteksnya beda ya. Jadi jangan sampai dipakai ini, nanti habis ini kau jual rumahmu ya, kita bagi-bagi. Ada saya dengar baru-baru ini ada seorang anak Tuhan, rumahnya dikasih gitu ya saudara. Lalu dikasih untuk pekerjaan Tuhan, nggak apa-apa, puji Tuhan. Itu hal yang baik. Cuman yang jadi masalah, karena dikasih anak semua majalo, tidak mau pergi gereja. Lalu kemudian semua benci sama Tuhan. Nah itu tidak bijaksana saudara ya. Yang seperti itu nggak bijaksana ya. Saudara, Tuhan tidak begitu. Tuhan itu tidak sebodoh itu. Ya saudara, tidak seperti itu. Punya hikmat. Kita tidak ini orang, tapi kita harus punya hikmat. Tuhan memberi kita akal untuk berpikir. Kenapa terjadi konteks waktu itu? Sebenarnya apa yang ingin dikatakan? Yang ingin dikatakan itu sebenarnya adalah kepedulian. Yang ingin dikatakan di situ adalah persaudaraan. Yang ingin dikatakan di situ adalah mereka saling menanggung satu dengan yang lain. Itu yang dimaksudkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mereka berkumpul, dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir-giliran. Ya, dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Di samping persekutuan yang dilakukan di dalam rumah Allah, di bait Allah, mereka melakukan persekutuan di rumah-rumah. Makanya ada seorang perempuan penjahit kain lenan, dia membuka rumahnya untuk persekutuan di rumahnya, memecah roti. Kalau kita melihat murid-murid Kristus yang pertama-tama, ya, mereka Priscilla dan Aquila, mereka membuka rumahnya, membuka pintunya untuk menjadi tempat untuk pemuritan, menjadi tempat pekerjaan Tuhan, pengajaran berlangsung pada waktu itu. Saudara, mereka berkumpul di rumah-rumah, mereka bersekutu, tidak mungkin 3.000 berkumpul di satu rumah. Pasti yang ada paling 30 orang, itu pun banyak sekali, mungkin 15 orang gitu ya. Efektif 15 orang kumpul. Dan disitulah mereka mengalami apa yang disebut dengan kelompok-kelompok kecil. Mereka bertumbuh bersama. Dan di Kisah 2 ayat 47 dikatakan, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, dengan berkumpul, dengan melakukan hal-hal yang positif, mereka mengajarkan firman Tuhan, dikatakan mereka disukai. Bukan mereka tidak disukai atau dilempari batu. Kan tadinya mereka tidak disuka karena dianggap bidak. Tapi dengan adanya perubahan hidup mereka, adanya sikap yang berubah, adanya persekutuan yang kuat saling mengasihi, sehingga lama-lama mereka disukai orang. Dan bukan hanya disukai, dampak dari disukai, ada banyak orang yang bergabung. Dia orang tidak perlu pergi menginjil di sana kemari, tapi dengan sikap hidup yang diubahkan, orang lihat, ada sesuatu yang berubah sehingga mereka bergabung, mereka ditambahkan. Nah saudara, dari pembacaan ini, pengalaman jemaat mula-mula, ada hal-hal yang bisa kita ambil saudara. Next gambar selanjutnya yang pertama. Sebagai benih, mereka itu benih pada waktu mereka percaya kepada Tuhan. Lalu mereka berbaptis dan bertobat, ya. Mereka lahir baru dan mereka tertanam di suatu jemaat Tuhan. Lalu kemudian mereka mulai berakar. Caranya adalah bertekun. Ya. Ketika dia ditanam, dia mulai berakar mencari sumber kehidupan. Mencari pengajaran-pengajaran. Mencari hal-hal yang menjadi terapan-terapan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, bertekun dalam pengajaran Rasul di bait Allah, persekutuan, memecah roti. Ini berbicara soal berakar di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita pertama kenal Tuhan, ya, ada pengkhotbah, ada teman nasihati kita, orang tua kita perlu berakar di dalam Tuhan. Dengan apa? Kita perlu masuk semakin tekun untuk mencari sumber-sumber kebenaran yang daripada Tuhan. Supaya kita punya akar yang kuat. Kalau akar kuat, kita tidak gampang diombang-ambingkan firman Tuhan dengan pengajaran yang macam-macam. Kita tidak gampang ketika menghadapi masalah karena kita punya akar yang kuat, ya. Kita punya akar yang kuat dari pengajaran rasul-rasul, ya, pengajaran hamba-hamba Tuhan membuat saudara semakin kuat bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara, setelah saudara bertekun, berakar, maka mulailah keluar
Pertumbuhan pertama terjadi di mana? Bukan di atas, tapi di bawah. Nah saudara, ini yang seringkali tidak kelihatan. Orang malas kerjakan karena dipikir sia-sia, orang tidak ada hasilnya, tidak kelihatan kok bentuknya. Salah. Saudara, akar yang kuat akan membuat pohonnya jadi kuat. Maka ketika dia bertumbuh, maka terjadi satu perubahan saudara. Paradigma. Mereka tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi mereka mulai memikirkan orang lain. Mereka mulai memikirkan jiwa-jiwa yang ada di sekitar mereka. Mereka mulai saling mengasihi, saling peduli, dan saling berbagi satu dengan yang lain. Mereka tidak bilang begini, kita simpan-simpan itu berasnya. Kalau tiba-tiba kita didapat, kita dikurung, tidak bisa keluar, kita tidak makan. Tidak peduli yang lain, pokoknya kita ikut Tuhan. Gitu, sudah. Tapi mereka belajar untuk berbagi satu dengan yang lain. Ada kasih yang timbul dari pengajaran. Dan semakin hari, semakin banyak, semakin disukai. Mereka berbuah, berdampak, berpengaruh, ya, membawa pengaruh buat orang-orang yang ada di sekitar mereka. Saudara, next, ya, sebelumnya. Jadi saya ingin katakan kepada saudara bahwa mengapa kita harus tertanam di suatu gereja lokal, gitu saudara? Karena apa? Supaya saudara bisa mengalami yang disebut dengan apa, saudara? Ketercantuman, ya, di dalam keluarga Allah. Saudara bisa mengalami ketercantuman, saudara bisa mengalami pertumbuhan di dalam keluarga Allah. Saudara bisa mengalami pertumbuhan, perubahan, ya, sehingga saudara bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar saudara, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdampak buat orang-orang. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus masuk bergabung atau tercantum di sebuah gereja lokal? Yang kedua, saudara bisa lihat supaya next gambar selanjutnya. Supaya ada perlindungan, ada tuntunan secara rohani. Ya. Ada tuntunan secara rohani, ya. Firman Tuhan bilang begini, Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya, di ayat yang warna biru, karena itu jagalah dirimu, jagalah kawanan domba, karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik untuk pengembalaan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Firman Tuhan berkata kepada hamba Tuhan, jagalah dirimu, jagalah kawanan domba Allah yang ada padamu. Mereka adalah jemaat yang didapatkan lewat darah. Ya, kamu yang sudah ditetapkan oleh Roh Kudus untuk menjadi gembala. Jagalah dirimu dan jagalah kawanan domba Allah ini yang Tuhan dapatkan dengan memberikan darahnya. Maka sebenarnya menjadi hamba Tuhan, saudara, itu menjadi satu tugas yang berat. Saudara, banyak sekali orang sekarang mau jadi pendeta, ya. Karena apa? Karena di media sosial, saudara, begitu hebat pendeta-pendeta. Khotbah, keren ya, followersnya, banyak sekali, ya. Begitu gampang sekarang kalau saudara buka di internet, saudara gampang sekali saudara akan menemukan banyak hamba-hamba Tuhan. Banyak orang bicara Alkitab, kiri kanan bicara Alkitab, kiri, gampang sekali saudara bisa menemukan itu. Tapi saudara, kalau Alkitab sendiri mencatatkan seorang gembala jemaat itu punya tugas yang sangat berat. Tuhan sudah kasih ingat duluan, itu jemaat saya dapat dengan darah, jaga kau baik-baik. Kalau ada barang saya dapat, ya saudara, dan itu hasil perjuangan saya berdarah-darah, lalu saya titipkan sama saudara, saya bilang jaga kau baik-baik ini barang, saya dapat dengan berdarah-darah. Kira-kira saudara jaga atau tidak ini? Saudara kan jaga baik-baik. Kenapa? Karena didapat dengan darah. Kita punya orang tua bertahun-tahun buka usaha, saudara. Lalu kemudian dititipkan ke kita, jaga baik-baik ya, mama dapat ini dengan berjerih-rera. Sampai menghabiskan seluruh tenaga. Saudara, ketika saudara jaga, saudara akan jaga baik-baik. Kenapa? Karena ini amanat. Ini amanat yang harus saudara kembangkan. Saudara, seorang hamba Tuhan itu tidak mudah. Karena firman Allah berkata bahwa dia disuruh berjaga-jaga. Dikatakan tunduklah kepada mereka, karena mereka yang menjaga jiwamu. Mereka yang bertanggung jawab atas jiwamu.
Kalau saya kemarin baca ini saudara, hatiku gemetar-gemetar. Saya jarang baca-baca ini ya saudara, saya biasa baca Alkitab tamat. Tapi kalau baca mempersiapkan firman itu bersuara sendiri saudara ya. Bersuara sendiri kepada saya sebagai seorang gembala jemaat ya. Sekalipun bukan saya gembalanya Pak Tom, itu bersuara, hati-hati ya, hati-hati menjaga dirimu, hati-hati menjaga kawanan domba Allah, karena engkau bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikannya ya. Dia mendapatkannya tidak dengan mudah, mendapatkannya dengan darah-darah. Saudara, bertanggung jawab memelihara jiwa daripada umat Allah, bertanggung jawab mendoakan mereka, bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan rohani mereka, memberi makan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara terlibat di suatu gereja lokal, saudara, ada perlindungan, ada otoritas, ada tudung ya yang menaungi saudara. Ya, ada tudung Allah yang melindungi saudara, ya, dan ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk menudungi saudara. Bukan karena hamba Tuhan itu lebih suci, bukan karena hamba Tuhan itu lebih hebat, tapi mereka orang-orang yang dipilih, ya, yang diberi tugas, yang diberi tanggung jawab untuk memelihara umat Allah. Dan itu adalah tuntunan Tuhan secara langsung lewat tangan hamba Tuhan yang akan memelihara kehidupan rohani saudara. Saya sangat kagum dengan suami saya. Dia kalau firman Tuhan, dia kalau hari Minggu bawa firman bisa 1 minggu 2 minggu dia persiapkan. Dia tidak pernah kopi sana kopi sini, enggak pernah. Dia baca banyak buku lalu kemudian dia persiapkan dengan baik. Kadang-kadang saya pikir ya, kadang-kadang pemikiran saya, kenapa begitu susah payah gitu ya? Kenapa begitu susah payah? Mesti membaca ensiklopedia, mesti membaca apa. Dan saudara kalau perhatikan firman yang enggak pernah ada yang dia ulang-ulang gitu ya. Selalu firman yang baru. Kita bersyukur saudara ya, gereja kita ya tidak memuji diri sendiri, tapi kita ada dalam pengajaran yang sehat, saudara ya, pengajaran yang sehat, kemudian pengembalaannya, lalu kita juga ada beberapa sih ciri dari gereja yang sehat itu saya lihat dan saya selalu mencocokkan, selalu berdoa supaya kita ada di situ ya saudara ya. Yang pertama adalah punya visi yang jelas ya, yang kedua pengajarannya sehat, yang ketiga pengembalaannya baik ya, yang keempat ibadahnya antusias. Ya, ibadahnya antusias ya. Saya lupa ada 7 kalau nggak salah gitu ya. Dan saya melihat, saya selalu berdoa supaya gereja kita termasuk gereja yang sehat ya, sehat, berkembang dengan baik, bukan hanya berkembang secara jumlah, ini visi dan misi yang jelas, pengembalaan yang baik, pengajaran yang sehat, ibadah yang hidup, persekutuan yang dinamis, pelayanan penginjilan dan pelayanan diakonia ya. Ini 7 tanda dari sebuah gereja yang sehat ya. Jadi saudara, kita berdoa supaya kita punya gereja semakin hari semakin sehat ya. Semakin hari semakin sehat, semakin dikelola dengan baik. Nah saudara, kenapa kita harus di dalam gereja lokal? Supaya ada orang yang bisa menolong kita, supaya kita bisa sama-sama bertumbuh dengan baik, saling mengingatkan dengan baik ya. Berikutnya saudara, mengapa kita ada di gereja lokal? Berikutnya yang ketiga, supaya kita bisa bertumbuh dalam kerohanian dan karakter kita menjadi murid Kristus. Ya, kita harus bertumbuh menjadi murid, bukan hanya sekedar bertobat percaya, tapi kita harus dimuridkan. Ya, kita harus bertumbuh menjadi murid Kristus. Mari kita baca firman Tuhan ya. Nah, next gambar selanjutnya firman Allah berkata demikian ya. Ya. Kita harus bertumbuh. Nah, di dalam rumah Tuhan kita harus bertumbuh menjadi murid-murid Tuhan ya. Nah, di dalam rumah Tuhan inilah tempat kita mempraktekkan gaya hidup Kristus. Gaya hidup Kristus itu adalah gaya hidup saling. Di dalam perjanjian baru Rasul Peter bilang ada 50 lebih kata saling. Nah, saya hanya mengutip beberapa 8, tapi dikatakan ada 50 lebih kata saling ya. Saling mengasihi, saling mendahului dalam memberi hormat, saling membangun, saling menerima, saling menasehati, saling memperhatikan, saling melayani, saling mengampuni, saling memberi, saling mendorong. Apalagi di dalam Alkitab banyak kata saling. Kalau saudara tidak terhisapkan di suatu gereja lokal, saudara tidak mungkin kata saling itu ada dalam hidup saudara.
Ya, di dalam gereja lokal saudara bisa saling. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula lah kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi saudara, di dalam gereja lokal kita ini bisa saling mengasihi. Juga bisa saling mengampuni. Betul, juga bisa saling melukai. Besi menajamkan besi, sesama saling menajamkan sesama. Manusia menajamkan sesamanya. Di dalam rumah Tuhan tidak sempurna. Pasti ada hal-hal juga yang tidak sempurna. Tetapi justru praktek-praktek itulah yang bisa terjadi. Bagaimana saudara bisa mengampuni kalau saudara tidak pernah ada yang melukai? Pasti ketika saudara terluka, barulah pengampunan itu bisa ada. Betul gak saudara? Di dalam rumah Tuhan, praktek hidup mengasihi, hidup saling mengampuni, itu terjadi. Kalau kita mau ada, terhisap di dalam suatu jemaat Tuhan. Firman Tuhan bilang, demikian, ketika kamu praktek gaya hidup saling ini, mereka akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lainnya. Yohanes 13 tadi dikatakan, aku memberi kamu perintah baru. Apa itu perintah baru? Bukankah ini sudah ada dalam perjanjian lama? Hendaklah kamu saling mengasihi. Kenapa jadi perintah baru? Karena standarnya baru. Dalam perjanjian dikata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dalam perjanjian baru, kasihilah sesamamu seperti aku mengasihimu. Itu yang baru. Karena kalau dalam perjanjian lama, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, standarnya manusia. Kadang-kadang saudara, kita sendiri aja tidak mengasihi diri kita. Betul gak saudara? Kita sendiri aja tidak mengasihi diri kita. Kita sendiri aja tidak menerima diri kita. Jadi kalau kita mau mengasihi orang lain standar kita, kadang-kadang juga kita tidak terima diri kok. Kadang-kadang kita juga tidak mengasihi, maka standarnya berubah. Kasihilah sesamamu seperti Kristus mengasihi. Maka tidak ada lagi kata standar yang tidak bisa. Karena apa? Standarnya adalah Kristus. Kasih seperti Kristus mengasihi. Saudara, maka itu disebut dengan perintah baru. Kalau kamu mengasihi seperti Kristus mengasihi, ada saling di antara kalian. Maka dengan demikian mereka semua akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Maka saudara, terhisap dalam suatu gereja lokal akan menolong saudara bertumbuh, ya, bertumbuh untuk menjadi murid. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Maka dalam gereja lokal, saudara akan digembalakan. Saudara akan dituntun lewat kebenaran firman, dijagai dari pengajaran-pengajaran yang sesat, dan diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Amin saudara. Diperlengkapi di dalam gereja Tuhan, diberikan 5 jawatan. Ada yang jadi nabi, ada yang jadi rasul, ada yang jadi pemberita, penginjil, ada yang jadi gembala, ada yang jadi pengajar. 5 jawatan ada di dalam rumah Tuhan, memperlengkapi saudara untuk melayani Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tidak hanya menjadi orang percaya bertobat lalu kemudian saudara nggak ngapa-ngapain. Tapi firman Allah berkata, kalau saudara ya ada, saudara akan bertumbuh. Dan pertumbuhan kelihatan menjadi dewasa ditandai dengan kesiapan untuk memikul tanggung jawab. Kesiapan untuk saudara mengambil tanggung jawab. Saudara, kalau anak masih kecil, dia nggak pusing dengan orang tua. Dia nggak pikir kesusahan orang tua. Tapi kalau dia sudah mulai besar, dia mulai melihat papa mamanya dengan kesusahannya. Tambah besar, dia mulai mengambil tanggung jawab, ikut membantu orang tuanya. Saudara, dengan bertambahnya kehidupan kita yang terus menjadi dewasa, maka saya percaya kita akan disiapkan terus Tuhan untuk mengambil bahagian, mengambil tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Next gambar selanjutnya, saudara. Karena perintah amanat agung itu bukan hanya diberikan kepada pendeta. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Orang Kristen harus dimuridkan dan akan memuridkan. Amanat agung itu hanya bisa terjadi ya kalau kita, saudara, dimuridkan. Murid-murid mengambil bahagian untuk dimuridkan, barulah dia bisa memuridkan. Di mana tempat pemuridan pertama? Di dalam keluarga. Unit pemuridan pertama adalah keluarga. Bagaimana seorang bisa memuridkan? Dengan dia dimuridkan, maka dia bisa memuridkan anggota keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa banyak orang yang tidak bisa memuridkan keluarganya? Dia berharap gereja lah yang memuridkan. Saudara, gereja memang memuridkan, hari Minggu cuma 2 jam sekolah Minggu. Selebihnya itu saudara adalah tugas dan tanggung jawab saudara. Untuk memuridkan keluarga saudara. Gereja melakukan. Nah saat ini puji Tuhan, saya mungkin Pastor Peter akan bicara minggu depan juga. Masih 1 minggu lagi kita akan berbicara tentang menanam. Karena kita akan serius di sini. Nah saudara, gereja kita ini sekarang berdoa supaya pengembalaan itu boleh berjalan dengan baik. Seorang gembala tidak mungkin bisa memperhatikan dombanya kalau 100 mil lebih 200. Kalau dia masih di bawah 100 mungkin dia bisa perhatikan dengan baik. Tapi kalau dia sudah 200 orang misalnya ya 150 orang. Itu tidak akan bisa untuk satu gembala memperhatikan. Maka pengembalaan itu dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil. Ya. Slogan-slogan yang kita sekarang sedang naikkan adalah gereja harus besar untuk memberkati. Tapi semakin kecil untuk bisa mengembalakan ya. Kenapa? Karena setiap jiwa berharga. Selalu ditanamkan ya oleh Pastor Peter, 1 jiwa sangat berharga. Jangan ada yang lepas dari pengembalaan. Dan pengembalaan itu dilakukan di dalam kelompok-kelompok kecil. Dan saudara, di dalam kelompok kecil juga akan ada training untuk orang-orang yang punya hati ya dan mau melakukan amanat agung. Kapan saudara melakukan amanat agung? Apakah ketika saudara ingin menginjil? Enggak, ketika saudara ada tertanam dan saudara siap untuk memuridkan orang lain. Itulah saudara melakukan amanat agung. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang mau tertanam saudara ya. Mau tertanam, mau dididik. Nah saudara, dulu kita punya kelompok-kelompok kita itu Alauddin, Tanjung Bunga ya. Kelompok-kelompok seperti itu saudara ya. Nah kemudian diubah. Kemarin Pastor Peter ikut pelajarannya JPBCC, gereja yang cukup berkembang di Jakarta. Dia ikut secara online, dia belajar saudara lewat video YouTube dan mentoring langsung. Dan kita lagi berdoa ya. Saya berdoa, dia bilang begini, Mama tolong dukung saya juga. Kalau saya sendiri saya tidak kuat ya, tapi Mama harus belajar. Saya bilang, saya dengan Papa dengan rendah hati. Kami sekalipun lebih tua, kami belajar rendah hati dengan kamu orang yang mudah-mudah. Ayo jalan ya, kami mau belajar juga mengembangkan. Nah saudara, jadi kami rubah semusim kehidupan. Wah, namanya enak ya. Suami saya awalnya suka bingung, apa itu semusim kehidupan? Apa itu semusim? Suami saya itu begitu lalit. Ya, apa itu semusim kehidupan? Begini maksudnya Pak, seumuran, gampang sekali Ji. Ya cuma karena dipanjangkan semusim kehidupan, kok enggak ngerti, seumur gitu ya. Jadi kemudian komsel-komsel kita diubah. Sekarang komsel kita yang senior 50 tahun ke atas atau 20 tahun pernikahan. Saya, Pak Boy, Ibu Ivo, Bu Yola, itu anggotanya semua ya. Kemarin kami pergi jalan-jalan ke Galesong, saudara ya. Kita ke Balak Juku Galesong. Wah, itu pertama kali dan sangat seru sampai sore saudara karena kita seumuran jadi ngomongnya. Nah kemudian yang di bawah kita itu namanya kul dewasa ya. Kul dewasa itu mereka yang usia-usia 30-an, rumah tangga baru ya. Rumah tangga yang masih muda yang di bawah 50 tahun ya. Mereka yang kelompoknya Kak Oci, Jenensi ya. Kelompok mereka semua ya. Mereka juga kumpul sendiri pergi lari pagi di CPI ya. Habis lari makan tambah gemuk saudara ya. Jadi nah mereka kumpul sendiri juga kelompoknya. Dan saya melihat bahwa sebenarnya bukan
bukan bukan jadwal pertemuannya yang penting sebenarnya, bukan. Jadi bukan jadwal, ketemu di sini, bukan itu yang penting sebenarnya, bukan. Jadi yang penting itu sebenarnya keterhubungan, ketersambungan gitu ya, ketersambungan hati satu dengan yang lain. Jadi saya tahu banyak di antara kita yang sibuk ya, pekerjaan banyak. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, yang penting kita punya kesatuan hati, bahwa saya ada di kelompok ini dan saya sedang di bawah pengembalaan ini ya. Dan saudara punya gembala, saudara punya pengajaran-pengajaran yang saudara mau tanyakan, saudara bisa tanyakan ya. Dan satu lagi, kami lagi berdoa untuk mengadakan KUL untuk yang mungkin di luar kota ya, kayak Pak Ruby, Pak John, kemudian yang di luar kota, kemudian yang mungkin punya kesibukan ya, kesibukan yang mungkin sulit untuk meninggalkan tempat dengan Zoom. Ya, kita lagi berdoa menggodok sehingga KUL kita itu juga ada dalam bentuk Zoom. Jadi materi hari Minggu kita ulang kembali di dalam Zoom lebih dalam. Saudara, karena sekarang ini juga pengajaran yang sangat marak itu banyak sekali pengajaran-pengajaran yang kurang sehat ya. Nah ada seorang yang ketika berdoa dia masuk di sebuah gereja, dia bilang begini, saya kaget kok waktu datang di gereja itu tuh dia berdoa begini, Bapak gitu ya. Jadi mereka tuh berdoa tuh ramenya sana sini berteriak-teriak gitu loh mereka berdoa. Lalu kemudian saya bilang, kenapa kok enggak tanya? Dia bilang, heran Kak lihat doanya. Saya bilang, iya. Kenapa kok enggak tanya? Sudah bisa tanya. Terus apa jawaban gembalanya? Apa jawaban temanmu di sana? Dia bilang begini, karena di Alkitab tulis katanya Tuhan Yesus berdoa sepelempar batu. Jadi karena sepelempar batu, jadi kalau dia kecil-kecil tidak didengar gitu loh. Betul loh saudara, gereja di Makassar. Saya kaget-kaget. Di sepelempar batu bukan begitu maksudnya. Jadi kau kalau setiap kali gereja kau berdoa begitu. Jadi kau berteriak, Bapak gitu ya. Bah, iya. Nah, saudara kalau ada pengajaran-pengajaran yang seperti itu, saudara mau tanya di mana? Ya saudara punya Bapak Gembala, saudara bisa tanya ya. Pak, lewat Zoom, lewat apa? Kira-kira menurut Bapak seperti itu bagaimana ya? Ya, saudara tugas kita adalah menolong saudara untuk memahami firman Tuhan dengan benar, dengan tafsiran yang benar. Saya kira Bapak Ibu dengan ada di gereja lokal, saudara akan ditolong ya. Satu, saudara bisa mengalami pertumbuhan yang baik. Yang kedua, saudara ada dalam tudungan yang sehat, saudara ada dalam pengembalaan, saudara ada dalam otoritasnya Tuhan ya, ada dalam otoritasnya Tuhan. Yang ketiga, saudara bisa dididik untuk melayani, bertumbuh untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, saya berdoa supaya jemaat Tuhan, mari kita aktif ya, mari kita bertekun di semua media yang Tuhan izinkan ya, baik di dalam KUL-KUL yang kita adakan, maupun saudara yang mungkin rumahnya jauh, ada Tante Serdiana ini. Tante Serdiana ini rumahnya di tol. Ya, di Permata Mutiara yang di tol ya Tante ya. Nah, itu kan sangat sulit untuk bisa hadir KUL ya. Ya Tante sekalipun dia semangat 45, tapi kalau Om keluar kota ya nggak bisa juga. Nah dengan mungkin media Zoom bisa hadir ya. Bisa ketemu sama-sama ya. Saudara, kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kita. Waktu saya sudah habis, saya berdoa supaya pemuritan yang kita akan adakan, itu saudara kita bisa antusias, kita lakukan dengan baik. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan saudara.